Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, ingin presentasi tentang proses costing. Di sini kelompok saya ada Fawaz Zakir Robani, ada Nasyur Faiha, dan ada Raihan Akbar. Next. Metode proses costing yaitu metode menentukan biaya produksi dengan mengumpulkan semua biaya produksi periode tertentu, lalu membaginya dengan jumlah satuan unit hasil produksi pada periode yang bersangkutan. Menurut Kurniawan, DKK 2017 menyatakan, proses costing merupakan metode pembebanan biaya produksi ke barang yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur dengan proses bisnis yang kontinu bersifat mass production dan produk akhir bersifat sama. Karakteristik proses costing. Metode proses costing tidak melakukan pembebanan biaya yang didasarkan pada permintaan konsumen. Metode ini membebankan biaya secara rata kepada semua produk. Tidak semua perusahaan dapat menerapkan proses costing. Berikut ciri suatu perusahaan dapat menggunakan metode proses costing, yaitu yang pertama, proses produksi dilakukan secara terus-menerus. Produk diproduksi berdasarkan hasil analisis perusahaan. Ketiga, produksi tidak didasarkan atas permintaan konsumen. Keempat, produk dihasilkan dalam jumlah yang besar. Kelima, semua produk memiliki karakteristik yang sama. Pembebanan biaya dilakukan saat biaya dari semua departemen sudah berkumpul menjadi satu. Konsep metode proses costing. Di sini ada alur fisik barang atau physical unit flow dan alur biaya. Aliran fisik barang merupakan proses dari barang mentah menjadi barang jadi dalam bentuk fisik. Satuan yang dipakai dalam aliran fisik yaitu unit. Jumlah unit input harus sama dengan jumlah unit output yang diproduksi. Aliran biaya adalah proses dari barang mentah menjadi barang jadi dalam bentuk nilai. Akumulasi biaya akhir akan dibebankan kepada produk akhir. Di sini ada gambar salah satu contoh dari berbagai macam urutan alir produk yang ada. Proses dimulai dari departemen pemotongan, cutting departemen, yakni bahan baku dan bahan pembantu. Akan diolah oleh pekerja langsung. Setelah selesai diolah, produk belum jadi dikirimkan ke departemen penggabungan. Pada departemen penggabungan, produk belum jadi akan diproses oleh pekerja dengan menambahkan bahan bantuan lagi. Proses selanjutnya yaitu pada departemen pengemasan atau packaging departemen. Produk kemudian dikemas sebagai bentuk dari tahap akhir pembuatan produk. Setelah semua proses dilakukan, produk yang sudah jadi disimpan dalam tempat penyimpanan menunggu untuk dijual. Pembebanan biaya produksi menurut departemen. Biaya produksi akan dibebankan pada setiap departemen lebih dahulu, sehingga nilai biaya akhir mencerminkan akumulasi biaya dan seluruh departemen. Unit equivalent. Equivalent unit berarti jumlah unit produk barang yang masih dalam proses dipersamakan dengan jumlah unit barang jadi. Barang yang belum jadi di akhir periode dinamakan work in process. Sebelum menentukan equivalent unit, manajer produksi atau pekerja yang berwenang untuk presentasi keterselesaian produk. Berikutnya, biaya akhir per equivalent. Cost per equivalent unit didapat dengan membagi akumulasi biaya terkini dengan jumlah equivalent unit produk yang dihasilkan. Laporan biaya produksi, cost of product report. Pelaporan biaya produksi setiap departemen dilaporkan dalam suatu laporan yang dinamakan cost of production report. Penyusunan cost of production report mengikuti beberapa langkah, yakni mengikuti aliran fisik pada departemen terkait,
mencari unit ekuivalen, menunjukkan biaya produksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen, menghitung biaya per unit ekuivalen, dan yang terakhir adalah melakukan pembebanan biaya. Alokasi biaya produksi ada dua alternatif. Yang pertama itu metode masuk pertama, keluar pertama, yaitu FIFO. Yang kedua, metode rata-rata atau average method. Nah, dalam metode FIFO ini, biaya persediaan awal barang dalam perusahaan dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan dua angka biaya per unit. Yang pertama, persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan. Yang kedua, unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Biaya persediaan awal barang dalam proses dicantumkan sebagai angka terpisah. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit persediaan awal ditambah ke biaya tadi. Jadi jumlah kedua biaya ini kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Dalam metode rata-rata, atau penetapan biaya rata-rata, berarti bahwa biaya persediaan awal itu dalam proses digabungkan dengan periode yang baru. Kemudian, biaya unit-unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dihitung melalui perkalian jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan biaya bahan, pekerja dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode itu. Biaya per unit akan ditentukan dengan membagi biaya-biaya ini dengan kuantitas produksi ekuivalen, unit-unit serta biaya-biaya kemudian ditransfer ke departemen berikutnya sebagai suatu angka kumulatif. Di sini terdapat perbandingan antara metode FIFO dan average. Di sini average metode ini paling sesuai jika hanya bahan baku, biaya konversi, dan tingkat persediaan stabil. Sedangkan FIFO, metode ini paling sesuai digunakan apabila tingkat harga bahan baku, biaya konversi, atau tingkat persediaan berfluktuasi. Jenis-jenis produk, jenis-jenis proses costing. Yang pertama, biaya standar atau standar costing. Metode ini menggunakan estimasi biaya untuk menghitung harga pokok produk. Biaya standar ditetapkan berdasarkan perkiraan manajemen dan perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual dicatat sebagai varians. Sebagai contoh soal sebagai berikut. Sebuah perusahaan menetapkan biaya standar untuk memproduksi 1000 unit produk A sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 juta rupiah, biaya tenaga kerja 3 juta rupiah, dan biaya overhead 2 juta rupiah. Hitunglah biaya standar per unit untuk produk A. Total biaya standar 5 juta rupiah ditambah dengan 3 juta rupiah dan ditambah dengan 2 juta rupiah. Total menjadi 10 juta rupiah biaya per unit. Sama dengan total biaya dibagi jumlah per unit. Sama dengan 10 juta dibagi 1000 sama dengan 10.000 per unit. Next. Rata-rata tertimbang, weighted average costing. Metode ini mengelompokkan semua biaya yang terikat dengan produksi dan membebankannya ke unit yang diproduksi tanpa mempertimbangkan periode waktu produksi. Contoh, sebuah perusahaan memiliki persediaan awal sebesar 200 unit dengan total biaya 4 juta rupiah dan memproduksi tambahan 800 unit dengan total biaya 12 juta rupiah. Selama periode tersebut, hitunglah rata-rata timbang per unit. Pertama, total biaya awal ditambah biaya baru 4 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah sama dengan 16 juta rupiah. Kemudian total unit awal ditambah unit baru 200 tambah 800 jadi 1000 unit. Rata-rata timbang per unit, total biaya dibagi total unit 16 juta rupiah dibagi 1000 sama dengan 16.000 per unit. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.